Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang menjelang duha ini sudah terang, yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kumpul kembali di dalam majelis kita ini. Insyaallah senantiasa Allah selalu memberikan kita rahmat, karunia dan hidayahnya hingga kita mampu untuk menjalankan sebagian daripada syariat Allah Ta'ala, dan kita luruskan kembali niat-niat kita di dalam menuntut ilmu syar'i, terutama di dalam mempelajari ulumul Quran dan juga ilmu tajwid. Ini adalah bagian dari ulumul Quran, ya, ilmu yang berhubungan langsung, yang berkaitan erat dengan kalam Allah, ilmu yang sangat mulia. Maka adalah kita memperhatikan niat-niat kita, dan harapan kita adalah ilmu yang kita pelajari ini memberikan keberkahan pada kita semua. Dan juga kita harus memperhatikan kapan keberkahan itu menghampiri kita, kapan keberkahan itu Allah berikan kepada kita. Ini dengan memperhatikan adab-adab di dalam majelis, adab-adab di dalam menuntut ilmu. Ya, kalau mungkin yang pernah mondok dulu akan mengerti bagaimana berta'zim kepada muallimnya, bagaimana berta'zim kepada gurunya. Walaupun sebenarnya guru tidak minta untuk dihormati, tidak minta untuk dita'zimkan. Tetapi inilah salah satu bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari ilmu. Karena keberkahan itu mungkin tidak kita dapatkan dalam waktu singkat, akan tetapi dalam kurun waktu jangka panjang, mungkin setahun 2 tahun. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i mengatakan, Allah, aku bersumpah, ya, bahwasannya setelah aku mengenal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah aku salat 2 rakaat kecuali aku mendoakannya. Ya, begitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pada Imam Syafi'i. Yang mana dari ta'zimnya tersebut, dari adabnya tersebut, menghasilkan seorang murid yang lebih paham dalam suatu sisi tertentu. Ya. Guru memahami 2 hal. Ya, dengan keberkahan maka Allah berikan kepadanya pemahaman lebih daripada gurunya. Ya, dan banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan seorang murid yang beradab dengan gurunya. Ya. Bagaimana kalau di pondok-pondok itu sering dibahas tentang ta'lim wal muta'allim. Ya, bagaimana sikap seorang murid pada gurunya. Bahkan tidak sedikit kalau kita lihat di pondok, ya, bagaimana bersikap ta'zim mereka kepada gurunya. Walaupun kita tidak boleh ghulu, tapi ta'zim yang diperbolehkan, ta'zim yang mendatangkan keberkahan di situ. Ya. Karena kita harapkan bahwasannya ilmu yang kita tuntut ini menghasilkan sebuah keberkahan. Ya, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun akan kita rasakan bagaimana keberkahan ilmu tersebut. Ya. Ada orang yang belajar bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, 20 tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Maka koreksinya adalah muhasabah, apa yang terjadi pada diri kita, mungkin kita kurang beradab dengan guru kita. Bahkan di dalam kitab
pembahasan ta'lim wa ta'lim disebutkan sampai pembahasan masalah adab itu diperhatikan. La yamshi amamah. Dikatakan janganlah engkau berjalan di depan gurumu. Ya. Bahkan seorang guru itu kalau seandainya dia lagi berjalan, maka murid tidak boleh membelakanginya. Nah, seperti itu ta'lim. Ya. Dan tidak boleh mendahului guru. Seperti itu. Kemudian dikatakan lagi la tajlis ya fi makani. Janganlah engkau kalian duduk di tempat dia duduk. Kadang-kadang sering ya, maka anak katakan di beberapa majelis sana itu, ketika guru bawa kitab di depannya, maka jangan sekali-sekali buka-buka kitab gurunya. Nah, itu tidak beradab. Maka hilanglah keberkahannya. Ya. Kemudian jangan duduk-duduk. Biasanya kan kalau kursi tempat duduk muallimnya itu khusus gitu ya, tempat sandar. Nah, itu ketika gurunya mungkin lagi tidak di tempat, jadi bahan mainan. Ya, itu tidak beradab. Maka hilanglah keberkahan ilmu padanya. Ya. Dan tidak sedikit masalah adab ini diperhatikan di pondok pesantren, bahwasannya murid yang melakukan, santri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan dikeluarkan dari pondok. Ya. Karena tidak beradab, bukan masalah nilainya yang tinggi. Makanya bagi orang tua yang sekolahkan anak di pondoknya, tidak usah mengatakan kamu sudah bisa ini atau tidak, tapi lihatlah perubahan daripada akhlak, perubahan daripada adabnya. Ketika adabnya bagus, berarti ini dia sudah sukses, ada keberkahan di anak kita ketika menuntut ilmu. Ya, nanti kita akan rasakan nanti mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya 10 tahun. Bahkan ada orang yang tidak menghormati, tidak beradab ketika dia sudah memiliki title, kemudian sekolah yang tinggi, sekolah ke Mesir, sekolah ke Madinah, akan tetapi dia lupa dengan gurunya. Ya, dia tidak beradab dengan gurunya, menganggap remeh gurunya. Gurunya mungkin pada saat dulu ketika dia belajar masih kecil, tidak pernah mengajarkan dia bahasa Arab, bahkan gurunya tidak bisa berbahasa Arab, pulang-pulang ngomong bahasa Arab dengan gurunya. Nah, ini tidak beradab. Ya. Kemudian tidak menganggap gurunya itu sebagai bagian daripada keberkahan yang ia dapatkan, kesuksesan yang ia dapatkan pada saat itu. Ya. Maka ketika dia tidak menghormatinya, maka hilanglah nanti keberkahannya. Ya. Kesuksesan itu bisa jadi menjadi sebuah istidrat untuk dia ketika dia tidak menghormati gurunya, ketika dia tidak beradab pada gurunya. Maka ketika kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, hendaklah kita menghadirkan kecintaan terhadap guru kita, kecintaan kita terhadap ilmu. Ya, baru kita akan merasakan bagaimana Allah akan memberikan keberkahan dari ilmu tersebut. Yang pertama berdoa untuk guru kita. Ya, tidak sedikit ya orang-orang soleh itu mereka senantiasa selalu mendoakan guru-guru mereka. Didoakan guru mereka, kebaikan untuk guru mereka. Ya. Kemudian yang kedua, sebutlah kebaikan-kebaikan guru di hadapan teman-teman. Mungkin lagi ngumpul, sebut kebaikan-kebaikan guru. Ya. Jangan sampai walaupun sebenarnya guru itu tidak menginginkannya disebut kebaikan-kebaikannya. Tapi itulah bagian daripada adab ketika kita hendak mengambil ilmu kepada seorang guru. Ya. Supaya apa? Karena seorang murid itu ketika guru mengajarkan kepada murid, maka insya Allah malaikat berdoa di sini. Tapi seorang murid beradab dengan guru itu adalah kepentingan murid terhadap guru. Karena apa? Ingin mendatangkan kebarokahan itu. Maka kebarokahan itu terus dicari dengan adab tadi. Ya. Bisa jadi nanti antum bisa menjadi orang yang lebih faqih daripada guru. Ya. Dan itu harapan guru, walaupun seorang guru itu tidak pernah menginginkan, tidak pernah menyebutkan dengan kalamnya agar murid ini menjadi lebih pintar dari dia. Tapi itu harapan seorang guru. Ya. Tidak sedikit guru-guru yang senang atau kiai, ya, habaib, senang lihat ada mengatakan memaksakan nanti kamu harus seperti saya, tidak. Tapi begitu muridnya menjadi seorang katakan seorang mubaligh, seorang dai, seorang mubaligh yang sukses, ya. Apalagi kita lihat ya, kebanyakan mereka-mereka yang sukses begitu ketemu gurunya, masya Allah ta'zimnya, seperti itu. Ya.
Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak menyebutkan menyebutkan keburukan kesalahan-kesalahan guru. Karena ada sebuah istilah ya. Kalau kita mencari guru yang tidak memiliki kesalahan dan tidak memiliki dosa, maka sampai mati dia tidak akan mendapatkan guru. Dia tidak akan bisa mendapatkan seorang guru. Bagaimana kita bisa mendapatkan seorang guru nggak ada dosa, nggak punya salah? Maka seorang yang memiliki adab yang baik terhadap gurunya adalah senantiasa selalu berdoa, ya Allah, ya jangan engkau tampakkan kesalahan-kesalahan guruku, ya jangan engkau perlihatkan kesalahan-kesalahan guruku yang aku nanti akan hilang kecintaan kepadanya. Tidak cinta kita melihat kesalahan guru. Kemudian kita jangan sampai mencari-cari kesalahan-kesalahan guru, kemudian mengetesnya, atau beralih ke majelis lain. Di majelis lain kita dapatkan ilmu, coba kita tes nih guru, ya bisa nggak dia ini? Itu jangan, itu tidak beradab, hilang keberkahan kita daripada ilmu tersebut. Kalau kita mendapatkan sebuah ilmu dari majelis lain, ya, yang setelah kita selesaikan satu kitab dengan guru tersebut, maka muncul nanti mungkin perluasan pemahamannya. Bukan sebenarnya perbedaan dari antara para ulama itu, sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuman satu dengan yang lain itu saling mendukung pendapat. Ya, kita ambil, ini kalau pendapat guru ini ada tambahan seperti ini. Kalau guru ini mungkin tambahannya sekian. Ada tambahan 2 faidah lagi, fawaid di guru yang ini. Ada 3 fawaid lagi dari guru yang ini. Seperti itu. Tidak mengatakan, kayaknya lebih pakar ini daripada ustadz ini deh. Ustadz Abu Royan ini tidak ada apa-apanya sama guru. Nah itu tidak, hilang keberkahannya sudah. Makanya berhati-hati dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita sudah lama menuntut ilmu, tapi keberkahan itu tidak ada. Maka kita cintai dulu guru kita, kemudian kita cintai daripada ilmu tersebut. Jadi mengundang kecintaan itu penting. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian harapan kita adalah Allah memberikan keberkahan daripada ilmu yang kita tuntut. Seperti itu. Nah, baik. Hari ini insyaAllah seperti sepakatan kita pekan lalu, anak akan ini ya. Mungkin ada beberapa orang yang nanti bertalaki dengan anak surah Al-Fatihah ya, yang akan dijadikan prasyarat untuk menjadi seorang imam. Ya, siap ya nanti ya, insyaallah. Ya, nanti tidak mengapa nanti di talaki kita, insyaallah setelah pembahasan ini saja. Baik. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, ada sedikit tambahan yang penting yang ingin Anda sampaikan. Ini pembahasan masalah ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ya, apa-apa saja yang harus kita hindari. Ya, karena hakikat kita membaca Al-Quran itu adalah mencapai sebuah derajat bacaan yang itqan, kesempurnaan. Ya, yang mutqin istilahnya itu. Maka kita harus menghindari daripada hal-hal ini. Ya. Jadi pembahasan kita pada kali ini al-lahnu fi tilawatil Quranil Karim. Jadi kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Karena kesalahan-kesalahan ini ada poin-poinnya, ada pembagian. Ya. Yang pertama adalah al-lahnul lughah. Jadi kesalahan itu, lahan ya. Tulisannya seperti ini, lahan. Kalau di dalam kitab tajwid itu tulisannya seperti ini, lahan. Lahan secara bahasa, karena pentingnya memaknai sebuah permasalahan, sebuah kata, atau kita ambil ta'rifnya kalau dalam bahasa Arab, itu untuk supaya orang tidak membolak-balikkan daripada hukum syariat Allah. Kadang orang mengamalkan sesuatu, landasannya apa? Landasannya adalah ta'rif secara lughah, definisi secara bahasa, bukan melaksanakan definisi secara istilah nanti. Ya, ini penting. Makanya kenapa ada pembahasan secara bahasa,
pembahasan secara istilah seperti itu. Etimologi, terminologi. Etimologi itu bahasa, terminologi itu secara istilah. Al-lahnul lughah al-mailu 'anis shawab. Ya. Lahan secara bahasa berarti adalah al-mail, yakni menyimpang dari as-shawab, dari kebenaran. Ya, menyimpang dari sebuah kebenaran. Nah, itu istilah lahan, ya, menyimpang dari kebenaran. Wa istilahan, secara istilah, kesalahan adalah al-khata'u fi tilawatil Qur'anil Karim. Ya, ini kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an itu namanya lahan secara istilah. Ya, sifatnya sudah terperinci, ya, membahas tentang Al-Qur'an secara tafsil. Wa yanqasimu ila qismain. Ya. Terbagi atas dua jenis, dua macam. Ada dua macam lahan. Ya. Jadi lahan ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah al-lahnul jali. Al-lahnul jali. Yang kedua, al-lahnul khafi. Lahan jali, lahan khafi. Ini penting untuk diketahui supaya kita tahu ketika kita baca Al-Quran kita lagi melakukan kesalahan apa, maka kita perbaiki, kita ulang bacaan kita. Setelah kita terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Ya. Lahan jali dan lahan khafi. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama adalah lahan jali. Al-lahnul jali wa khata'un ya'ridu lil lafzi fayukhillu bil ma'na au bil i'rab. Lahan jali adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz sehingga fayuhillu, sehingga menyimpang bil makna, menyimpang dari maknanya atau i'rabnya, susunan bahasa, tata susunan bahasa Arabnya jadi menyimpang. Jadi lahan jali adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lafaz sehingga menyebabkan penyimpangan pada makna dan juga i'rab atau i'rabnya. Nahwi, contoh, an'amtu alaihim. Harusnya apa? An'amta alaihim. Jadi makanya kenapa kita harus menyempurnakan harokat itu supaya kita tidak masuk ke dalam lahan jali. An'amta alanta. Jadi tidak jelas. Amta, ya, seperti itu. An'amta alaihim. Coba. Nah, dialirkan saja huruf nun. Jangan an'amta. Itu tidak boleh, ya. Walaupun ada yang berpendapat demikian, kan itu ada hukum izhar terjadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, itu keliru. Ya.
Atau ketika mim sukun bertemu dengan huruf ta, dia terjadi hukum apa di situ? Idhar syafawi. Tapi idhar di sini yang dimaksud adalah menjelaskan nun sukun dan mim sukunnya, bukan ditekan ya. Karena nun dan mim itu punya sifat, namanya sifat bainiyah tawassut, yang harus dibaca, harus dialirkan sedang suaranya, nggak boleh ditahan. Jangan an, am, ta, tapi an, am, ta, an, kan ada aliran sedikit, an, itu ya, an, coba an, am, ta, an, am, ta, nah seperti itu. Jangan misalnya siratal ladzina an'amta, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh membaca demikian. Ya. Walaupun itu nanti masuk dalam pembahasan al-lahnul khafi yang ini nanti kita bahas. Jadi kalau kita merubah harokat, maka dia masuk dalam lahan jali. Lahan jali. Maka hukumnya apa? Nanti ada pembahasan kita habis ini. Ya, kemudian fakassarakum. Coba diganti dengan fakassarakum. Harusnya huruf sin diganti huruf tha. Maka ini lahan jali. Berarti makna sudah berubah. Ya, hati-hati di situ. Walaupun merubah makna atau tidak, kalau dia merubah huruf maka dia lahan jali. Ya, perhatikan di situ. Walaupun merubah makna atau tidak, kalau dia merubah huruf di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, maka dia lahan jali di situ. Ya, lahan jali ini sedapat mungkin kita hindari. Kalau lahan khafi, maka ada maaf. Ya, tapi kalau lahan jali, dia menyengajanya, dia tidak mau belajar, tidak peduli, maka dosa bagi dia. Ya. Kemudian asa, ya, diganti dengan asa. Hurufnya shad diganti huruf sin. Kecuali nanti mungkin di dalam bacaan apa? Al-Fatihah misalnya sira, enggak bisa baca huruf shad, bisa baca huruf sin, maka itu tidak mengapa karena riwayat lain membaca dengan sin. Ya. Kalau dia tidak menyengajanya, dia tidak bisa, maka ini ada pemaafan. Berarti dia lagi sedang masuk dalam riwayat yang lain, qiraat lain, pakai qiraat lain. Seperti itu ya. Ada yang mengatakan demikian kepada saya ya. Bagaimana Ustaz kalau saya ini tidak bisa baca huruf shad, ganti huruf sin, berarti pakai riwayat lain yang masih bisa dimaafkan. Tapi berusaha untuk bisa. Atau bismillah, ini yang salah ya, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ini terjadi ketika tidak menyempurnakan, jadi nggak jelas bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi, turunkan rang, coba bismillahi, ya, bismillahirrahmanirrahim, coba nah, ya, jadi jangan nggak jelas, jangan bismillahirrahmanirrahim, nggak jelas, tapi nira, hirra, ya, hirra, harus ngalir ya, huruf ra itu sama dengan huruf nun dan mim tadi, dia ada aliran jangan tapi ada aliran sedang ya, tidak banyak di situ alirannya. Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, pembahasan kedua. Lahan khafi. Lahan khafi, al-lahnul khafi huwa khata'un ya'ridu lil lafzi fayukhillu bil kamali sifatihi duna an yukhrijahu 'anil hayyizihi. Jadi lahan khafi adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz ya,
sehingga menyimpang dari kesempurnaan bil kamalil sifatih, kesempurnaan sifatnya, ya, sehingga menyimpang ya dari kesempurnaan sifatnya duna an yukhrijahu anil hayyizi, ya, meskipun ia tidak sampai keluar dari tempatnya, ya, nggak sampai keluar dari tempat. Jadi dia tidak sampai merubah makna, ya, tidak sampai merubah, tapi kesempurnaan sifatnya menjadi hilang. Nahwi contoh, ya, di situ ada tulisan, ya, di sini ada apa situ? Tanda alis panjang, istilahnya kalau dalam ilmu tajwid metode umi ada alis panjang. Ini di sini menunjukkan apa? Pertemuan mad dengan hamzah, ya. Pertemuan mad dengan hamzah setelahnya dalam satu kata yang disebut dengan wajib muttasil. Maka kita harus baca 4 harokat di situ. Harusnya panjang, ya, atau dengan 2 alif atau 2 ayunan gitu ya. 1 alif ini 2 harokat, 2 alif 4 harokat. Maka kita baca su, nah seperti itu, ya. Jadi yang benar adalah su al-adab. Jadi tidak boleh su al-adab. Maka dikatakan di sini bitarki ziyadatil mad fil waw. Ya, dengan meninggalkan tambahan mad, maksudnya matu ini. Ya. Dengan meninggalkan tambahan mad itu pada waw tadi. Dihilangkan. Ya. Jangan dihilangkan karena ini mad, ya, mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Maka dia wajib dibaca 4 harokat. Tidak boleh su'al adab, tapi su'al adab. Coba dibaca. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan kita meninggalkan daripada kaidahnya. Berarti kita sudah yang dikatakan fayukhillu bil kamalis sifati. Kita sudah meninggalkan kesempurnaan daripada sifat-sifatnya. Enggak sempurna sifatnya sudah, tapi dia tidak masuk dalam lahan jali. Ya. Bagaimana hukum orang melakukannya? Nanti ada penjelasan. Kemudian anfusikum bi izharin nun, dengan mengidharkan, dengan menjelaskan huruf nunnya. Harusnya nun di situ bertemu dengan huruf fa, maka terjadi hukum ikhfa terjadi di situ. Bukan diidharkan. Kalau idhar itu apabila nun sukun bertemu dengan huruf yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Selain itu, maka nanti dilihat dulu. Kalau dia bertemu dengan huruf ikhfa, maka dia diikhfakan, disamarkan bacaannya. Tapi nanti ada tingkatan masalah samar bacaan pada huruf ikhfa. Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian kalau dia menemui dengan huruf idgham, kalau idghamnya dengan gunnah, digunnahkan. Kalau idghamnya dengan tanpa gunnah, idghamkan tanpa didengungkan, seperti itu. Ya. Jadi jangan baca anfusikum, tapi anfusikum. Coba anfusikum. Coba lagi. Anfusikum. Perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf fa, di situ terjadi ikhfa. Ya. Maka kita harus membaca dengan samar. Tapi nanti insya Allah Anda akan jelaskan bagaimana cara melafadzkan ikhfa. Karena ikhfa ini ada 3 bagian. Ya. Tidak semuanya sama ikhfa ini. Jangan semua semua, tidak. Ada nanti adana, ya. Ikhfa adana, ada yang ab'ad, ada yang awsat. Kalau yang ab'ad ini yang sering kita lafadzkan dengan ya, min qabl wa in kana, itu tapi kalau yang yang awsat ya seperti ini, maka dia tidak tapi cukup mendekatkan kepada makhraj yang akan disebutkan setelahnya. Misalnya fa kan af. Coba af. Maka ketika kita ikhfa pada huruf tersebut, maka kita dekatkan tapi tidak sampai nempel. Jadi
Coba anfusikum. Sudah siap-siap nempel ke huruf fa. Coba anfusikum. Anfusikum. Coba anfusikum. Seperti itu. Ya. Itu untuk ikhfa yang awsat. Jadi beda kalau yang huruf qaf dengan kaf itu baru eng. Ya, min qabl. Beda, min qabl. Karena huruf qaf tebal maka dia tebal ikhfa-nya. Min qabl. Huruf kaf juga demikian, eng juga. Wa in kana, wa in kana. Seperti ya, in kun. Itu lain lagi. Ya. Ada yang nanti ikhfa yang dia dekat. Ikhfa apa itu? Ikhfa adna. Dia dekat ya, dekat dengan huruf nun ya. Huruf nun. Contohnya apa? Huruf ta, huruf dal dan huruf to. Nah, 3 itu. Ta, dal dan to itu ikhfa-nya beda dengan yang 2 tadi. Dengan ketika nun sukun ketemu qaf dan kaf, ketika nun sukun bertemu dengan huruf seperti tadi. Ya, huruf fa, nanti huruf-huruf ikhfa yang lainnya. Maka ketika bertemu dengan 3 huruf ini, maka ikhfa-nya jangan sampai seperti halnya yang tadi. Tapi dia jauh, samarnya tingkat tinggi. Ya. Samarnya tingkat tinggi, paling samar. Nah, ketemu huruf ta, dal dan to ini ikhfa yang samarnya paling tinggi. Contohnya dada. Jadi kita harus jauhkan dia dari makhrajnya. Jangan dekat, jangan misalnya seperti ini. Dada itu keliru ikhfa-nya. Itu salah ikhfa demikian. Misalnya in kuntum itu salah ikhfa-nya. Harus jauhkan. In kuntum. Kuntum. Coba. In kuntum. Atau andada coba. Jangan dekat. Kalau dekat tuh seperti ini bunyinya. Anda tapi jauh. Dada jauh dia. Jadi kalau dal itu kan ujung lidah bertemu pangkal. Jadi kalau cara mengucapkan ikhfa-nya jauh kan. Dada baru dekat. Dada jangan dana. Jangan gitu tapi jauh. Dada. Dada seperti itu. Ya. Itu berbeda. Ya, jangan sama ikhfa sama semua ya. Mau ta, mau fa, mau kaf ya semuanya sama. Tidak semuanya sama. Baik. Nah, kita ulang. Dekat. Anfusikum. Min fadlik. Min fadlik. Seperti itu ya. Baik. Jadi demikian. Terus Al-Hafiz sudah? Nah ini. Jadi an-nasu fi hadzal amri baina mutasyaddid wal mutasahhil wa hatta yakuna al-kalamu daqiqan fa innana nufarriqu fihi baina ma yali ya. Jadi dalam masalah ini jadi setiap orang itu ada yang mereka mutasyaddid, ada yang mereka terlalu berlebihan dalam masalah ini. Jadi berlebihan sekali di dalam masalah lahan jali dan lahan khafi. Ya. Kemudian ada orang yang mutasahil, ada orang yang terlalu menganggap mudah, menganggap enteng. Allah, pokoknya penting baca, yang penting enggak nak berubah makna. Jadi akhirnya dia tidak menerapkan hukum-hukum bacaan. Ya. Dan menerapkan hukum-hukum bacaan. Jadi ikhfa-nya ditinggalkan, ya, idghamnya ditinggalkan. Ya, idharnya ditinggalkan, tebal tipisnya ditinggalkan. Ini orang yang menganggap enteng. Ya, wa hatta yakuna al-kalamu daqiqan
fa innana nufarriqu fihi baina ma yali. Maka dalam permasalahan ini untuk mencapai suatu bacaan yang akurat, ya, maka dibedakan dalam permasalahan ini, ya. Jadi dibedakan dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf, ya. Jadi jangan sampai ada yang berlebihan. Maksudnya berlebihan, oh wajib. Kalau nggak baca ini dosa. Nggak baca lan jali lan hafidu dosa besar. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Kemudian ada yang menganggap mudah, nggak wajib kok itu. Karena para ulama ada yang berpendapat, ada yang menyebutkan bahwa lahan ini kalau nggak diamalkan, nggak diiltizamkan, maka dia dosa, wajib. Ada ulama yang mengatakan, terutama ulama al-fiqih mengatakan bahwa tidak wajib. Maka kita yang di tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Ini pendapat yang diambil oleh penulis Dr. Imar Sudiswaid. Yang pertama, bahasan tentang makhrijul huruf. Apa kata beliau? Al-iltizamu biha wajibun wal ikhlalu biha haramun mutlaqan. Jadi mengamalkannya hukumnya wajib. Mengamalkan makhraj, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan dari makhrajnya itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Kemudian wa akhilalu biha haramun mutlaqan. Bagi yang mengabaikannya maka hukumnya haram mutlak. Dia mengabaikan, tidak mau belajar. Tidak usah pakai tajwid lah. Seperti itu. Pokoknya baca yang indah aja seperti kayak di YouTube, udah selesai. Ya, maka haram hukumnya bagi orang seperti ini. Dia berdosa. Baru berdosa orang ini. Kataghiri ha'i ar-Rahman bil kha'i au bil ha. Ya, seperti dia merubah huruf ha pada lafaz ar-Rahman, ya, seperti ini. Dia rubah huruf ha-nya itu, ya, dengan apa? Dengan huruf kha. Ada apa? Ada ngoroknya. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati di situ. Jadi harus bersih. Coba. Jangan Nah, itu tidak boleh. Tapi tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Berarti mengganti dengan huruf kha. Atau ganti dengan bilha, dengan huruf ha. Ar-Rahman, tidak boleh, ya. Ar-Rahmanir Rahim, tapi Ar-Rahmanir Rahim, Nir-Rahim, bukan Nir-Rahim. Ya, hati-hati, ya, jangan sampai kita keliru. Maka di makhraj dia wajib untuk diamalkan, tidak boleh tidak, ya. Wajib, meninggalkannya haram. Meninggalkannya haram. Okay. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah sifatul harfi wa tanqasimu ilal qismain. yakni sifat-sifat huruf. Sifat huruf tadi makhraj, sifat huruf, ya. Makhraj yang pertama, kemudian yang kedua sifat huruf. Yang mana sifat huruf ini yang diamalkan itu terbagi dua. Maka dia wajib diamalkan, tapi yang mana? Dibagi dua dulu. Watan qasimu ilal qismain, dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sifatun taghyiruha yukhrijul harfa 'anil hayyizi. Jadi sifat-sifat, ya, yang taghyir, yang merubah, ya, yang merubah daripada apa? Yang tidak, ya, maksudnya yang keluar dari huruf, yang keluar dari huruf yang menyebabkan perubahan padanya, sehingga dia keluar daripada tempatnya. Ya. Yang pertama, al-iltizamu biha wajibun. Mengamalkannya hukumnya wajib, mengabaikannya haram mutlak. Ya, pada sifat ini. Ya.
Kalau kita sudah mengeluarkan hurufnya dari tempatnya,